Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk hadis yang ke-176. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. رواه البخاري ومسلم. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurron. Gurron itu artinya cahaya yang ada di ubun-ubun. Muhajjalin itu artinya ya al-hajalah, yaitu cahaya yang ada di kaki dan tangan. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrohnya, cahaya yang ada di ubunnya, falyaf'al, hendaklah ia melakukan. Ucapan ini yang terakhir tadi, siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrohnya, hendaklah ia lakukan. Terjadi perselisihan ulama, apakah ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah ini mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Banyak ulama seperti Syekh Albani rahimahullah dan yang lainnya yang merajihkan bahwa ucapan ini yang tadi, yaitu siapa yang ingin memanjangkan gurrohnya, ya hendaklah ia lakukan, bahwasanya ini adalah ucapan Abu Hurairah, bukan dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Yaitu karena adanya riwayat yang menunjukkan terpisah, yaitu dalam riwayat Abu Awanah yang disebutkan dalam riwayat tersebut, setelah sabda Nabi SAW, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan gurran muhajjalin, ubun-ubun kaki dan tangan mereka bercahaya dari bekas air wudu. Lalu di situ dikatakan qala Abu Hurairah berkata, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrohnya, hendaklah ia lakukan. Dan inilah yang rajih wallahu alam, bahwa ini ucapan Abu Hurairah, bukan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita ambil faidah, saudaraku sekalian. Faidah yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berwudu, di mana air wudu yang kita senantiasa lakukan setiap kali berwudu hendak sholat, itu subhanallah pada hari kiamat nanti itu akan menjadi putih, sehingga dengan itulah Rasulullah SAW bisa mengenali umatnya. Maka ini keistimewaan yang agung, keistimewaan yang besar bagi mereka yang berwudu, yang menjaga wudunya. Maka dari itu saudaraku, jangan kita sia-siakan keistimewaan wudu yang besar ini, agar dengan cara seperti itu kita bisa dikenali oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian dari lafaz siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrohnya, hendaklah ia lakukan, ini menimbulkan perselisihan para ulama dalam masalah hukum. Kalau kita berwudu, apakah disunnahkan
ya kita mencuci melebihi batasannya. Contoh misalnya, kalau kita mencuci tangan, kan ayat menyuruh kita mencuci tangan sampai siku-siku. Maka apakah disunnahkan kita mencucinya melebihi siku-siku sampai ketiak misalnya? Kaki, ayat menyuruh kita untuk mencucinya sampai mata kaki. Boleh atau disunnahkankah kita mencucinya sampai dengkul misalnya, supaya panjang cahayanya? Ya, terjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Pendapat yang sahih, yang rajih, dan pendapat jumhur ulama, bahwasanya itu tidak disunnahkan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ya bahwa ucapan tadi, siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrahnya hendaklah ia lakukan, itu bukan perkataan Rasulullah SAW. Tapi itu ucapan Abu Hurairah dan itu ijtihad beliau. Ya. Dan ijtihad Abu Hurairah ternyata, ya kalau kita melihat perbuatan para sahabatnya yang lainnya, tidak ada yang melakukannya kecuali Abu Hurairah saja. Yang kedua, ayat dan hadis menyuruh kita hanya sampai siku-siku dan mata kaki. Ya. Ayat hanya mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Ya, demikian pula kaki sampai wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Allah memberikan batasan hanya sampai siku-siku dan mata kaki. Demikian pula para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu Nabi. Contoh misalnya hadis Utsman, ya dari Humran Maula Utsman. Ya ketika Utsman mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman hanya mencucinya sampai siku-siku dan mata kaki. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya ketika beliau mencontohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid pun hanya mencontohkan mencuci sampai siku-siku dan mata kaki. Contoh lagi, ya Ibnu Abbas yang menceritakan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan disunnahkan lebih dari itu. Iya. Yang ketiga, dalam ucapan tadi, faman istata'a minkum an yuthila ghurratah, siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan gurrah. Yang namanya gurrah itu ubun-ubun, dan ubun-ubun tidak bisa dipanjangkan. Ubun-ubun terbatas hanya pada ubun-ubun. Bagaimana ubun-ubun hendak dipanjangkan? Ya tidak bisa. Ya. Maka dari itulah, ikhwatal Islam, saudaraku seiman, ya hadis ini menunjukkan ya bahwasannya pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu bahwa tidak disunnahkan mencuci melebihi siku-siku dan mata kaki. Iya. Kemudian kita melanjutkan perkataan Al-Hafidz Al-Mundhiri, waqad qila inna qawlahu man istata'a ila akhirih innama huwa mudrajun min kalami Abi Hurairah mauqufun alaih. Ada yang mengatakan bahwa ucapan man istata'a minkum an yutila ghurratahu itu adalah mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Dzakarahu khairu wahidin minal huffaz. Ya, ini disebutkan oleh banyak ya para ahli hadis. Syekh Albani rahimahullah berkata, wa huwa alladhi jazima bihi Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wal Hafidh wa tilmidhuhu Syekh ya An-Naji. Dan ini juga yang dipastikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan muridnya yaitu An-Naji. Ya. Mereka mengatakan ya bahwasanya itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu adalah ya mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Lalu Al-Hafidz Al-Mundhiri berkata,
Wali Muslimin min riwayati Abi Hazim qal. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Abu Hazim, ia berkata, kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawadda lis-shalah. Aku berada di belakang Abu Hurairah. Abu Hazim berkata, aku berada di belakang Abu Hurairah yang sedang berwudu untuk salat. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtah. Maka Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Hai Abu Hurairah, wudu apa ini? Artinya Abu Hazim merasa heran. Abu Hurairah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Apa itu? Yaitu Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke ketiaknya. Faqal, lalu berkatalah Abu Hurairah, ya Bani Farrukh, antum hahuna? Hai Banu Farrukh, kamu ada di sini rupanya. Law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Kalau aku tahu ya kamu ada di sini, aku tidak akan berwudu seperti itu. Lihat, ini menguatkan ya pendapat yang mengatakan bahwa tadi perkataan tadi mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Ya, ini menguatkan bahwa itu adalah ijtihad dari Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Sampainya perhiasan dari mukmin itu sesuai dengan sampainya wudu. Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya yang sama dengan ini. Akan tetapi ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal hilyata tablughu mawadhi'al wudu. Sesungguhnya perhiasan itu mencapai tempat-tempat wudu. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, arada Abu Hurairah huna. Abu Hurairah menginginkan di sini al-muwali, ya al-mawali, wa kana khitabu li Abi Hazim. Abu Hurairah kan mengatakan ya dalam hadis tersebut, Banu Farrukh, kamu ada di sini rupanya. Kalau aku tahu kamu ada di sini, aku tidak akan berwudu seperti itu. Maksud Abu Hurairah, kata Al-Qadhi Iyad, itu maksudnya maula mereka. Ya. Berkata Al-Qadhi Iyad, wa inama arada Abu Hurairah bi kalamihi hadha annahu la yanbaghi liman yaqtadi bihi idza tarakhasa fi amrin li darurah aw tashaddada fihi li waswasatin aw li i'tiqadihi fi dhalika madhhaban shadda bihi 'anil nas an yaf'alahu bi hadratil 'amah al-jahalah li alla yatarakhasu bi rukhsatin li ghairi darurah aw ya'taqidu anna ma tashaddada bihi wal fardhul lazim wallahu a'lam. Kata Al-Qadhi Iyad memberikan faidah dari perbuatan Abu Hurairah tadi. Maksud Abu Hurairah dengan ucapannya tadi bahwa tidak layak ya bagi orang yang dijadikan panutan apabila memberikan rukhsah dalam suatu perkara yang darurat atau memberikan tasyaddud itu bersikap ekstrim ya karena adanya was-was, atau meyakini dalam hal itu suatu madhab yang syadz, yang berbeda dengan manusia, ya agar ia jangan lakukan itu di hadapan orang awam, jangan, dikhawatirkan akan muncul fitnah nanti, ya. Supaya apa? Supaya kemudian perbuatan orang yang dijadikan panutan ini tidak dijadikan hujah, tidak dijadikan apa? Hujah dan alasan oleh orang-orang. Ini ya maksud daripada perkataan Abu Hurairah sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyad. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-177. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Dan darinya juga yaitu Abu Hurairah
bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi perkuburan. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi SAW mengucapkan doa ini ketika mendatangi perkuburan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, assalam atas kalian ya negeri kaum mukminin, wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian dalam waktu yang dekat. Setelah itu Nabi SAW berkata, aku ingin sekali bisa melihat teman-temanku, ya, teman-teman kami. Mendengar itu, apa yang kata para sahabat? Qalu, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ikhwanmu, teman-temanmu, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu juga, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kalian para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Ikhwan kita, saudara-saudara kita itu yang akan datang nanti. Ya. Qalu, mereka berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali orang yang akan datang nanti, wahai Rasulullah, dari umatmu itu? Sementara kan ya Rasulullah tidak pernah bertemu dengan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khairun ghurrun muhajjalah baina dhuhrai khairin tuhmin buhmin. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki memiliki seekor kuda yang ubun-ubunnya putih dan kaki-kakinya juga putih, ya, artinya badannya hitam tapi ubun-ubun dan kakinya putih. Di tengah-tengah kuda-kuda yang semuanya hitam, ya. Buhmun itu artinya asud, hitam, ya. Maksudnya kalau misalnya seseorang punya kuda nih satu-satu, warnanya beda sendiri dari kuda yang lain, kira-kira dia mengenal nggak? Kalau para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, dia akan mengenalnya. Maka Rasulullah bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal haud. Sesungguhnya kelak mereka akan datang dalam keadaan ubun-ubun mereka, kaki dan tangan mereka bercahaya karena bekas air wudu. Dan aku mendahului mereka ke telaga Haud. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Subhanallah ya akhal Islam, ya. Di sini Nabi SAW ya berziarah kubur. Ini menunjukkan kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya, tadinya Nabi SAW melarang ziarah kubur. Karena kenapa Nabi melarang berziarah kubur? Karena waktu itu banyak para sahabat yang baru masuk Islam, yang dikhawatirkan ya sisa-sisa jahiliyah itu berpindah jadi mengagungkan kuburan. Karena orang kalau baru masuk Islam tadinya kan mengagungkan selain Allah, karena kurang paham, misalnya kurang kokoh akidahnya, ya. Kalau misalnya Nabi SAW menyuruh untuk ziarah kubur, dikhawatirkan nanti malah mengagungkan kuburan. Namun ketika para sahabat telah kokoh akidah-akidah mereka dan sudah faham, maka Rasulullah pun kemudian menyuruh ya mereka untuk ziarah kubur. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ya. Adapun sekarang kata Rasulullah SAW, fazuruha, berziarah kuburlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kehidupan akhirat. Ya, subhanallah. Ya, ketika
yang Rasulullah khawatirkan telah hilang, yaitu ilatnya hilang, itu takut kuburan diagungkan selain Allah, maka Rasulullah melarang, Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berziarah kubur. Lalu Nabi SAW menyebutkan tujuan ziarah kubur itu apa? Yaitu untuk mengingat kehidupan akhirat. Yang kedua dalam hadis ini untuk mendoakan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, tujuan ziarah kubur untuk ngalap berkah, la ilaha illallah. Kita katakan ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan para sahabat, tidak pula para tabi'in. Tidak ada satupun sahabat yang datang untuk ngalap berkah ke kuburan Rasulullah, kecuali dalam riwayat yang palsu, yang tidak sahih, yang sangat lemah. Iya. Tidak ada satupun sahabat dan athar bahwasanya Rasulullah SAW ketika berziarah kubur Baqi atau syuhada Uhud, ya bersama para sahabatnya, Nabi SAW menyuruh untuk ngalap berkah dari tanah kuburan. Ya, kalau itu benar, tentu Nabi akan menyuruhnya. Tentu Nabi SAW akan mengizinkannya. Akan tetapi ternyata tidak pernah Nabi lakukan. Bahkan Nabi SAW mengingkari. Ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam yang minta dibuatkan untuk mereka dhatu anwat dalam rangka untuk ngalap berkah. Ini sebagian disebut dalam hadis tentang perang Hunain, bahwa Nabi SAW dan pasukannya yang berjumlah 12.000 pasukan, karena ditambah ya orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pada waktu itu, melewati sebuah sidrah, pohon bidara, yang dimana orang-orang musyrikin Quraisy biasa, ya orang-orang musyrikin itu menggantungkan pedang-pedang mereka ke pohon tersebut, pohon bidara tersebut, ya, dalam rangka tabarruk, ngalap berkah di situ. Ketika mereka melewati pohon tersebut, kata sebagian orang yang baru masuk Islam, memang demikian, orang baru masuk Islam itu masih tersisa padanya pemikiran-pemikiran jahiliyah. Makanya orang yang baru masuk Islam, yang baru hijrah, jangan disuruh ceramah, saudaraku. Ya nggak kayak zaman sekarang, baru masuk Islam suruh ceramah sana sini. Suruh mereka nuntut ilmu dulu, duduk di majlis ta'lim yang benar, ngaji dulu, supaya paham dulu tentang hakikat Islam. Apa kata mereka yang baru masuk Islam kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Mendengar itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Qul Allahu Akbar, inna sunan. Qultum kama qalat banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, sesungguhnya ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian ini mengucapkan kata-kata mirip dengan yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Ya, saat itu Banu Israel telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dalam Laut Merah. Kemudian dalam perjalanan mereka melewati suatu kaum yang sedang menyembah sapi. Apa kata Banu Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan, wahai Rasulullah. Ya, wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Ya. Masya Allah, Rasulullah menyamakan ucapan tadi orang tadi yang berkata, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat. Apa itu pohon dhatu anwat? Yaitu pohon bidara yang digunakan untuk menggantungkan pedang-pedang dan senjata mereka, dan mereka ngalap berkah dari situ. Ya. Ternyata Nabi menyamakan ucapan mereka sama dengan ucapan Banu Israel kepada Nabi Musa.
Maka dari itu ya akhi, kita kembali kepada pembahasan ini. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk ngalap berkah kepada kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib misalnya, seorang paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang mati syahid, yang tentunya kedudukan beliau tinggi di mata Allah. Tidak pula yang ngalap berkah kepada kuburan para sahabat yang lain yang meninggal saat itu, dan mereka semua wali-wali Allah Azza wa Jal, ya, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, maka tujuan ziarah kubur untuk ngalap berkah sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil. Atau misalnya sebagian orang, ya, tujuan ziarah kubur untuk beribadah di kuburan. Ya, ada yang sholat di sisi kuburan, ada yang baca Quran di sisi kuburan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Ya, tidak pernah Rasulullah membaca Al-Quran di sisi kuburan, kecuali dalam riwayat-riwayat yang sangat lemah bahkan palsu. Ikhwatal iman. Ya, tidak pula para sahabat, adapun riwayat Ibnu Umar yang menyuruh supaya dibacakan Al-Baqarah di kepalanya, ini riwayat yang dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang majhul, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu saudaraku seiman, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah hanya mengajarkan doa saja. Ucapkan Assalamualaikum ya dar qaum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nabi tidak mengajarkan baca surat ini, baca surat itu, baca Al-Quran. Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah ajarkan kepada Aisyah yang bertanya tentang apa yang harus diucapkan di kuburan. Dan juga sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan-kesempatan lain dalam ziarah kuburnya. Karena Nabi SAW ziarah kubur bukan sekali, dua kali. Beberapa kali Nabi lakukan itu. Tapi tidak ada satupun di antara hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan ibadah di kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat seperti kuburan. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Ikhwatal iman. Maka di sini Nabi SAW ia mengunjungi kuburan untuk apa? Mendoakan. Ya. Nabi mengatakan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Ya, ini doa yang sangat yang bisa kita baca saat ziarah kubur. Hadis ini menunjukkan saudaraku sekalian kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah mengatakan, aku ingin sekali bisa melihat saudara-saudara kita. Ya, menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, sayang Rasulullah kepada umatnya. Bahkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya melebihi kasih sayang umatnya kepada dirinya sendiri. Rasulullah bersabda memberikan perumpamaan dirinya dengan umatnya. Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin awqada nara. Perumpamaan aku dengan umatku adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Waja'ala al-hasyarat yataqahamna fiha. Lalu binatang-binatang kecil itu yang terbang ingin masuk ke dalam api. Wa inni akhidun bihajuzikum, dan aku memegang ikat pinggang kalian agar tidak masuk ke dalam api. Walakinnakum taqahamuna fiha, akan tetapi kalian nekat pengen masuk api. Rasulullah berusaha, saking sayangnya Rasulullah SAW menjelaskan semua kebaikan
Semua kebaikan yang bisa memasukkan ke surga Rasulullah sudah jelaskan. Semua keburukan yang bisa memasukkan ke neraka Rasulullah sudah peringatkan. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, ya akhi. Ya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, ya bersyukurlah kita mempunyai Rasul yang sangat sayang kepada umatnya tersebut. Kemudian, faedah selanjutnya, saudaraku, bahwa ya istilah sahabat itu adalah istilah yang Rasulullah berikan langsung. Ya makanya ketika Rasulullah bersabda, "Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana," aku ingin sekali bisa melihat saudara-saudara kita. Para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah ikhwanmu ya Rasulullah, saudara-saudaramu? Ya teman-temanmu. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ya berarti ya istilah sahabat ini Nabi langsung yang memberikan. Ya, maka para ulama memberikan definisi sahabat. Siapa itu sahabat? Ya sahabat adalah ya man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal Islam. Setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia mukmin dan ia pun wafat di atas Islam. Nah ini dia sahabat. Dan ya syarat sahabat apalagi syaratnya adalah tidak melebihi tahun 110 Hijriah. Kalau ada yang mengaku sahabat di tahun 120 misalnya, tidak diterima. Kenapa? Berdasarkan hadis bahwa Nabi memberitahu bahwa ya suatu malam ya sebelum Rasulullah meninggal dunia, Nabi memberitahu ma min nafsin manfusatin al-yaum, tidak ada satupun jiwa yang masih hidup di hari ini kecuali akan meninggal setelah lewat 100 tahun. Maka Nabi SAW memberikan batasan bahwa sahabat itu berarti hanya sampai 110 tahun saja. Ya, lebih dari itu 115 misalnya, maka ini tidak disebut sahabat. Kalau ada yang mengklaim bahwa dirinya sahabat, tidak diterima lagi. Ya. Nah ini saudaraku, jadi sahabat itu yang bertemu dengan Rasulullah. Maka ini bantahan ya terhadap orang-orang sufi yang mengklaim katanya mereka bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar. Oh berarti kalau mereka bisa bertemu dengan Rasul jadi sahabat dong. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Ini semua adalah saudaraku permainan syaitan. Ya. Kita yang hidup di zaman sekarang tidak mungkin lagi bisa melihat Rasulullah SAW secara jaga. Nah, sebagian orang ada yang berusaha ya mencari-cari dalil yang menunjukkan bahwa masih mungkin kita bertemu dengan Rasulullah di zaman ini ya dalam keadaan jaga, tidak tidur, bukan dalam mimpi, belum membawakan riwayat-riwayat yang palsu ya seperti riwayat Utsman bin Affan yang katanya ketika meninggal dunia melihat Rasulullah SAW di balik jendela, padahal itu tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah itu. Yang ada adalah bahwa Utsman bermimpi ya bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia. Demikian pula sebagian riwayat sahabat yang diterjemahkan secara ngasal yang ternyata tidak mendukung pendapat mereka, bukan di sini tempatnya tentunya ya. Yang jelas di akhir Rasulullah sudah meninggal dunia dan tidak akan pernah lagi kembali ke bumi ini ya. Saudaraku sekalian, kemudian faidah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan wudu, bahwasanya Nabi mengenal umatnya nanti adalah dengan bekas air wudu. Berarti orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, nggak dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita orang yang semangat ya akhi menjaga wudu kita. Karena wudu itu keutaannya agung. Ia menggugurkan dosa. Ia juga sifat seorang mukmin. Bahkan
Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW akan mengenali umatnya itu dengan bekas air wudhu. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah selanjutnya, ya akhi, isbatul haud, itu akan adanya telaga haud. Rasul bersabda, aku akan mendahului mereka di telaga haud, aku akan tunggu mereka. Jadi Rasul akan menunggu umatnya di telaga haud itu, yang disebutkan dalam hadis bahwa haudnya Nabi SAW itu, ya, luasnya itu panjang dan lebarnya sama, itu sebulan perjalanan. Yang airnya, kata Rasulullah SAW, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Airnya berasal dari telaga Kautsar. Yang Rasulullah sebutkan, yang Allah berfirman, Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya, kami telah memberi engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Yaitu sebuah, ya, mata air yang ada di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Yang dari, ya, Al-Kautsar lah mengalir semua sungai surga. Dan ternyata haud yang ada di padang mahsyar airnya berasal dari Kautsar itu. Yang Rasulullah SAW sebutkan, ia lebih putih dari madu, susu, lebih manis dari madu. Man syaribah, siapa yang meminum dari telaganya, ya lam yadma abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Subhanallah. Aniyatu akan keadadin nujum, kata Rasulullah. Ya, gelas-gelasnya itu sebanyak sejumlah bintang yang ada di langit. Maka ya akhi, hadis ini menunjukkan, ya, seakan memberikan isyarat bahwa orang yang menjaga wudhu dengan sungguh-sungguh, ia insya Allah termasuk orang yang bisa minum di telaga haud. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meminum, ya, air di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Nah. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan dua hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor yang ke-176 dan 177. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon jelaskan termasuk mana sajakah rukun wudu, dan bagaimana jika rukun salah satunya tidak dilakukan secara sempurna, apakah berpengaruh kepada keabsahan sholat, dan apakah doa setelah wudu disunahkan untuk mengangkat tangan? Rukun wudu itu adalah yang disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Apabila kalian hendak salat, hendaklah kalian mencuci wajah kalian, berarti ini yang pertama, dan mencuci dua tangan kalian sampai siku-siku. Ini rukun yang kedua. Ya. Kemudian usaplah kepala kalian. Ini yang ketiga. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini yang keempat. Nah, ini rukun wudu, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Selebihnya terjadi ikhtilaf para ulama apakah itu hukumnya wajib atau tidak. Ya, contoh misalnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsyak, ya, madmadah, istinsyak dan istinthar. Apakah itu wajib atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan wajib. Karena Allah mengatakan cucilah wajah kalian sedangkan mulut dan hidung masuk dalam wajah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun berwudu
ya tanpa berkumur-kumur, tanpa istinsak dan istinsar. Selalu Rasulullah lakukan dalam setiap wudu beliau. Dan perbuatan Nabi SAW itu dalam rangka mempraktikkan perintah Allah yang wajib. Dan kaidah usul fikih mengatakan bahwa perbuatan Nabi yang dalam rangka mempraktikkan perintah yang wajib itu hukumnya wajib. Nah, ini mazhab Imam Ahmad dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Iya. Adapun doa setelah wudu yang Rasul ajarkan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Apakah disyariatkan mengangkat tangan? Tidak. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pula para sahabat menukilnya. Padahal banyak sekali sahabat yang menceritakan tentang wudunya Nabi SAW. Ya, dan Nabi pun juga pastinya berwudu seringkali di hadapan para sahabat. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat bahwasanya dia menyebutkan bahwa Nabi SAW ya mengangkat tangan saat itu. Maka kita tidak disyariatkan mengangkat tangan saat itu. Wallahu a'lam. Nah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada dua pertanyaan senada, diantaranya dari hamba Allah di Itana Wolio dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah kita berziarah kubur untuk berdoa ampunan bagi penghuni kubur yang kita kenal saja atau anggota keluarga kita atau semua penghuni kubur tersebut? Dan apakah kita mendoakan mereka itu dengan mengangkat tangan atau tidak? Kembali pertanyaan tersebut. Gimana? Apakah kita berziarah kubur hanya untuk berdoa kepada penghuni kubur yang kita kenal saja tujuannya, atau kita berdoa untuk semua penghuni kubur? Dan apakah berdoanya disunahkan juga mengangkat tangan atau tidak? Haram hukumnya berdoa kepada penghuni kubur, bahkan ini termasuk syirik besar. Yang benar adalah mendoakan mereka. Adapun berdoa kepada penghuni kubur, artinya meminta kepada penghuni kubur, ini syirkun akbar. Yang benar adalah mendoakan mereka. Mendoakan kepada yang kita kenal saja atau untuk seluruhnya, yang lebih baik seluruhnya. Makanya Rasulullah SAW itu disuruh untuk memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat secara umum. Maka kita doakan dulu saudara kita yang kita sedang ziarahi. Ya. Lalu kemudian kita doakan yang lainnya juga semuanya. Makanya kalau kita lihat hadis tadi, Nabi SAW mengucapkan doa secara umum, Assalamualaikum. Ya. Ya ahlad diyar. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Lihat, keselamatan atas kalian semuanya. Nabi tidak mengkhususkan. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Rasulnya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ya, mohonkan ampunan untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat yang lainnya. Jadi kita doakan ya ketika kita ziarah kubur, misalnya menziarahi kuburan ibu kita doakan untuk ibu kita, kemudian juga kita doakan untuk seluruh yang ada di penghuni kubur, di kuburan di situ. Ya, untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Demikian. Nah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya kembali kami ajukan di layanan WhatsApp, ada pertanyaan dari Ummu Faruk di Kalimantan. Ya Ustaz, saya mendengarkan ceramah kebanyakan membahas masalah wudhu itu dibahas untuk ikhwan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan membasuh kepala untuk akhwat yang rambutnya panjang? Apakah membasuhnya juga sampai ke ujung rambut? Yang Nabi contohkan adalah beliau hanya mengusapnya sampai tengkuknya saja, sampai ke belakang leher. Ya. Lalu kemudian mengembalikannya lagi ke padahal juga Nabi SAW rambutnya panjang. Tapi yang Nabi lakukan hanya sampai ke ke tengkuk saja. Makanya kalau wanita yang rambutnya panjang
sampai ke pantatnya misalnya. Hanya disyariatkan mengusap sampai tengkuknya saja. Kenapa demikian? Karena pertama itu perbuatan Nabi. Yang kedua karena ayat menyuruh kita untuk mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Sementara kepala itu batasannya hanya sampai ke sini. Ya, ke belakang kepala ini, ya di atas tengkuk. Ya. Itu kepala namanya. Adapun kalau panjang rambutnya sampai ke punggung, itu bukan kepala namanya. Sementara Allah mengatakan, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Jadi batasannya apa? Batasannya selama itu disebut kepala. Demikian. Nah, baik, demikian untuk yang bertanya, Ummu Faruk, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Firliana di Situbondo. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fiik. Ya, silakan. Ini Ustadz tentang tradisi atau budaya. Anak kan ngasih pendapat kepada saudara anak, sepupu anak gitu Ustadz. Kemudian kata adik anak gitu, jangan disamakan negara Indonesia dengan negara Arab. Jadi tidak sama begitu Ustaz. Pembahasannya, pertanyaannya sesuai dengan pembahasan Ibu? Iya. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya. Iya, gini, jangan disamakan di sini dengan negara Arab kan bilang seperti itu. Kan di sini kan suka mengadakan ritual begitu. Terus kamu jangan jangan mengambil logika sendiri karena pendapat kamu itu tidak sama dengan pendapat Allah. Kemudian bilang seperti ini Ustaz. Ini bagaimana ini Ustaz? Apakah jawaban anak ini benar apa tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Kurang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dia ada benarnya dan ada salahnya. Tidak bisa kita benarkan secara mutlak dan tidak bisa kita tolak secara mutlak. Tidak sama antara negara kita dengan negara Saudi. Betul dari sisi betul secara adat istiadat seperti masalah pakaian, selera makan, tidak sama memang betul. Maka dari itu adat istiadat, kapan boleh kita pegang? Kapan adat istiadat itu boleh kita jalankan? Yaitu syaratnya kalau tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Adapun kalau adat istiadat itu tidak bertabrakan dengan syariat, boleh. Dan dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah yang berjudul al-adatu muhakkamah. Adat istiadat boleh dijadikan hukum. Namun tentunya kaidah ini tidak bisa dipakai secara mutlak, tapi harus diberikan batasan. Kapan kaidah adat istiadat ini bisa dijadikan hukum sebagai patokan? Sekali lagi yaitu kalau tidak bertabrakan dengan syariat. Adapun kalau itu bertabrakan dengan syariat, contoh adat istiadat yang berbau kesyirikan, ritual-ritual yang jelas mengandung kesyirikan, maka syariat kita melarang perbuatan syirik. Atau ritual-ritual yang berbau bid'ah, di mana itu jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syariat kita melarang berbuat bid'ah dalam agama. Atau ritual-ritual itu berbentuk khurafat, maka syariat kita melarang kita melakukan khurafat. Jadi ucapan orang tadi dari sisi ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Maka salah kalau kita menyalahkan secara mutlak juga salah. Membenarkan secara mutlak pun juga salah. Tapi kita berikan perincian seperti apa. Karena syariat Allah lebih kita dahulukan dari
Ya, semua adat istiadat. Bukankah nenek moyang kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah? Iya. Nenek moyang kita itu makhluk Allah dan bukan Tuhan kita. Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Sementara nenek moyang kita adalah ya bapak-bapak kita yang sudah terdahulu telah mendahului kita. Mereka, kewajiban mereka adalah ya mengikuti syariat Allah. Ya. Mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. Mengikuti aturan Allah Azza wa Jal. Maka kita, ya nenek moyang kita telah pergi kepada Allah, dia telah kembali kepada Allah. Dan mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka dari Allah Azza wa Jal. Adapun kita, ya sebagai penerusnya dari nenek moyang, adalah tidak menjadikan nenek moyang sebagai tandingan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah yang menciptakan kita semuanya, itu yang menjadi ya pegangan hidup kita. Karena semua kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada nenek moyang. Kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, bukan dibangkitkan oleh nenek moyang. Kita akan dihisap oleh Allah, bukan dihisap oleh nenek moyang. Bahkan nenek moyang kita akan dihisap oleh Allah. Ya, semua kita akan diadili oleh Allah pada sebuah hari pengadilan yang semua orang akan mendapatkan balasan masing-masing. Demikian. Demikian untuk Ibu Sirliana di situ Bondo, dan selanjutnya kami beralih kembali, kami ajukan pertanyaan di layanan WhatsApp. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Rizal yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya Ustaz, apakah boleh seorang wanita pergi ikut ke kuburan untuk mengantarkan jenazah, dan apakah ziarah selama satu bulan sekali itu dikatakan sering, dan apakah mutlak lelaki yang malamnya habis berjima itu tidak boleh masuk ke liang lahat untuk memasukkan jenazah? 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang apa tadi? Wanita yang ikut mengantarkan jenazah. Ikhtilaf para ulama. Ya, apakah wanita boleh mengikuti jenazah? Antara 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Dan ini pendapat yang rajih. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz, ya, falam yu'zam alaina. Kami para wanita dilarang mengikuti jenazah. Namun larangannya tidak dikuatkan, artinya itu makruh hukumnya. Iya. Namun tentunya makruh bukan untuk dilakukan. Makruh adalah untuk ditinggalkan. Dan ikhtilaf para ulama apakah wanita boleh berziarah kubur atau tidak. Menjadi 2 pendapat. Sebagian mengatakan bahwasannya ya wanita tidak boleh ziarah kubur sama sekali. Enggak boleh. Alasannya hadis la'anallahu zairatil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Juga dikarenakan wanita hatinya lemah, dikhawatirkan ya akan kembali bersedih hati lagi, dan kemudian ya diperbaharui lagi kesedihannya. Akhirnya akan menjerumuskan kepada meratap. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan berziarah kubur bagi wanita boleh, tapi dengan syarat tidak boleh sering-sering. Ya, mereka mengatakan bahwa riwayat yang sahih, yang mahfudz adalah dengan lafaz la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang banyak berziarah kubur. Adapun lafaz yang menyebutkan semoga Allah melaknat wanita yang berziarah kubur adalah lafaz yang syadz. Ya. Dan lafaz yang sahih adalah dengan zawwarat. Ismul fi'il mubalaghah yang menunjukkan kepada takthir, banyak. Berarti ya boleh kalau sekali-kali. Kalau sebulan sekali termasuk sering-sering. Jarang itu kalau dalam hidup kita hanya sekali dan 2 kali saja. Iya.
Adapun kemudian kita seperti yang dilakukan oleh sebagian wanita, mereka berziarah kubur setiap seminggu sekali di hari Jumat, atau ziarah kubur sebulan sekali dengan di waktu yang telah ditentukan. Ini masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Nabi melarang kuburan beliau dijadikan sebagai id. Apa itu id? Dari kata audah, yang kembali. Yang kembali diziarahi di waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana halnya Idul Fitr dan Idul Adha. Maka itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kuburan Nabi saja kuburan yang paling mulia, ya, dilarang oleh Nabi untuk kita menjadikannya sebagai id, apalagi kuburan-kuburan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah. Dan yang ketiga Ustaz, yang apa? Laki-laki yang malamnya berjima, apakah mutlak? Iya, mutlak. Ya, tidak. Karena Nabi ya melarang demikian. Nah, iya baik, alhamdulillah, syukuran jazakallahu khair, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bondowoso. Ya Ustaz, dalam menyelai kaki-kaki atau membasuh kaki pada saat berwudu itu dianjurkan menggunakan tangan kiri. Apakah dalilnya sahih Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ada dalam riwayat Abu Daud. Ketika Nabi SAW mencuci kakinya, beliau menyela-nyelanya dengan kelingking yang kirinya. Ya, namun kalau misalnya dengan kelingking sulit, maka yang mudah kita lakukan silahkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Sofia yang berada di Sidoarjo. Ya Ustadz, di beberapa kesempatan saya pernah membaca apabila kita bersuci, ya, kita itu salah satunya dicampur dengan menggunakan misik. Apakah hal tersebut sunnah atau bukan Ustadz? Mohon penjelasannya. Cuci apa? Di sini ketika toharoh, bersuci atau berwudu mungkin di sini. Apa maksudnya? Kalau maksudnya yaitu bersuci dari haid. Ya, bersuci dari haid ketika membersihkan kemaluan saat bersuci dari selesai haid, na'am, disunnahkan untuk menggunakan misik. Ya, menghilangkan bau yang ada pada kemaluan wanita dari bekas air darah haid tersebut. Maka itu yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Demikian. Nah, iya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tri di Jogja. Ya Ustadz, apakah ada keutamaannya jika kita sudah berwudu itu air wudu kita tidak dilap oleh anduk, ataukah boleh kita mengelapnya dengan anduk? Yang jelas, ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengelapnya atau mengelapnya. Namun Syekh Albani rahimahullah menyebutkan ada sebuah riwayat yang beliau hasankan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki khirqah, secari kain yang beliau gunakan biasanya untuk menyeka bekas air wudunya setelah selesai wudu. Jika memang riwayat itu hasan, maka itu menunjukkan boleh, ya, untuk menyeka bekas air wudu setelah kita berwudu. Wallahu a'lam. Nah, iya baik, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khair. Demikian ya untuk pertanyaan di layanan WhatsApp. Selanjutnya kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Alif di Bawah Ustaz. Silakan. Nah, begini Ustaz, apakah ada sunnahnya setelah sholat itu tanpa berdoa dan berzikir kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, atau ada juga yang mengucapkan Al-Fatihah kemudian langsung berdoa Ustaz dengan tanpa didahului oleh doa dan zikir yang lainnya seperti yang disunahkan itu? Nah, baik. Setelah selesai sholat, Pak? Iya, selesai sholat. Iya, cukup Pak ya? Iya. Iya, terima kasih banyak. Nah.
Kalau kita ketahui bahwa doa dan zikir itu adalah ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyadah, terikat dengan waktu dan tempat, seperti doa setelah sholat dan yang lainnya, atau zikir setelah sholat. Dan ibadah itu harus menunggu dalil. Ada dalil, kita laksanakan. Kalau tidak ada, tidak boleh kita laksanakan. Maka kewajiban kita adalah masalah doa dan zikir, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Itu doa-doa dan zikir yang sifatnya muqayyad, seperti zikir setelah sholat. Kita tidak pernah mendapatkan satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW setelah selesai sholat membaca Al-Fatihah. Ya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat membaca Al-Fatihah. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat langsung berdoa. Yang ada adalah riwayat yang menyebutkan Rasulullah setelah selesai sholat mengucapkan, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau mengajarkan zikir-zikir, ya, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Ya, sampai akhirnya. Kemudian juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Boleh juga Allahu akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Boleh juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, belum membaca ayat kursi. Adapun kemudian kita setelah selesai sholat langsung berdoa, ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang ingin berdoa setelah selesai sholat, maka hendaknya setelah selesai zikir. Ya, setelah selesai zikir semua baru kita berdoa. Silakan. Ya, namun apakah berdoanya mengangkat tangan? Saya belum mendapat riwayat tentang masalah itu. Wah, Nabi SAW mengangkat tangan. Sementara Syekhul Islam memandang bahwa doa setelah sholat itu maksudnya sebelum salam. Dan itu lebih utama. Karena adanya perintah dari Nabi SAW untuk berdoa sebelum salam. Demikian pula saat sujud. Ya, itu ya lebih diijabah, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Dan saya mohon bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati atau kata-kata yang tak layak diucapkan, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.